Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidil Hakiki, di mana kali ini kita akan membahas mengenai Flexbox. Apa itu Flexbox? Flexbox itu adalah sebuah algoritma di mana digunakan untuk mengatur layout dari anak-anak atau child-nya atau items-nya, di mana nanti kita akan mengaturnya berada di tempat parent atau induknya atau kontainernya. Kemudian fungsi dari Flexbox itu sendiri adalah dia itu didesain agar konsisten dengan ukuran layarnya. Jadi kalau ukuran layarnya besar, maka item-item di dalamnya juga akan ikut membesar. Beda dengan menggunakan box modeling, di mana kita atur width-nya, height-nya, maka dia itu akan tetap dia. Walaupun layarnya itu diperbesar atau diperkecil, ukurannya akan tetap. Sedangkan Flexbox sendiri dia itu dinamis, tergantung dari ukuran layarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nanti beberapa di antaranya itu ada yang disebut dengan flag direction, properties-nya, kemudian ada juga justify content, kemudian elegant items. Oke, tanpa basa-basi, kita akan kembali ke dalam codingan kita. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file namanya flexbox.js, di mana di sini sudah terdapat beberapa view ya, sekitar 5 view, di mana ada view pertama sebagai pembungkus dari 4 view sisanya. Kemudian saya juga sudah mengatur bagian index.js-nya agar yang jalan pertama itu adalah bagian halaman flexbox.js. Maka item yang sudah kita buat seperti ini, komponen-komponen yang sudah kita buat seperti ini akan menghasilkan tampilan pada layar HP kita seperti ini. Oke. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini tuh ada yang namanya container dan ada juga namanya items. Container atau induk atau parents, kemudian item atau child atau anak-anaknya. Oke. Jika yang ini itu adalah induknya, maka yang ini itu adalah anak-anaknya. Oke. Sekali lagi saya jelaskan, Flexbox itu digunakan untuk mengatur peletakan atau layout dari anak-anak yang ini atau item-itemnya atau child-childs-nya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita akan menggunakan yang pertama itu adalah flag directions. Jadi, kita bisa tambahkan pada bagian sini flag direction. Flag direction ini itu memiliki beberapa nilai ya. Ada namanya kolom, ada namanya row, ada juga yang namanya row reverse dan column reverse. Secara default, flag direction ini dikasih dia itu adalah kolom secara defaultnya. Tanpa kita tulis flag direction, maka flag directionnya itu akan memiliki nilai kolom. Nilai kolom itu artinya kolom. Nah, kolom ini artinya dia akan meletakkan induk anak-anaknya ini sejajar secara horizontal seperti ini. Nah, ini dia. Dia akan sejajar seperti horizontal seperti ini. Itulah kalau flag direction-nya adalah kolom. Nah, bagaimana dengan kolom reverse? Atau kita ke row aja, row. Kalau kita simpan di sini row, maka anak-anaknya yang ini yang awalnya tadi berjajar secara vertikal, maka dia akan berjajar secara horizontal. Nah, seperti ini. Dia akan berjajar seperti ini. Secara horizontal. Kemudian kita masuk ke namanya row reverse. So, reverse. Row reverse. Apa artinya row reverse? Row reverse ini artinya adalah dia itu akan membuat anak-anak pada bagian sini ini, anak-anaknya ini yang awalnya itu adalah berwarna merah, maka dia akan diawali dengan menggunakan warna green, yellow, blue, dan red. Itu disebut dengan row reverse tuh. Green, yellow, red, blue, and red atau merah. Nah, kalau kita kembalikan misalkan kita tidak menggunakan reverse-nya, kita hapus, maka dia akan kembali seperti awal, di mana yang paling sebelah kiri itu adalah berwarna merah, kemudian blue atau biru, yellow atau kuning, dan green atau hijau. Nah, ini seperti ini dia. Kemudian sekarang kita kembali ke bagian kolom.
Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya, maka dia akan kembali sejajar secara vertikal. Di mana yang paling atas adalah merah, yang kedua itu adalah blue atau biru, yang ketiga adalah kuning, dan yang keempat adalah hijau. Kalau kita menambahkan di sini reverse, kemudian kita jalankan, maka dia akan di reverse dia. Dimulai dari warna hijau, kemudian kuning, kemudian biru, dan merah. Kalian posisinya pun akan di reverse dia. Yang awalnya paling atas, maka dia akan menjadi paling bawah. Kiri kanan juga sama. Oke, itu fungsi dari flag direction column reverse. Sekarang kita kembalikan ke posisi awalnya, yaitu column. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai properties dari justify content. Jadi nanti justify content ini digunakan untuk mengatur dari posisi anak-anaknya. Apakah dia nanti berada tetap sebelah kiri, atau kalau dia mau secara vertikal gini ya, kemudian dia mau posisinya ke sebelah kanan, atau mau di paling bawah, sebelah kanan. Kalau sebelah kanan nanti kita menggunakan elegant item ya. Oke, kita tambahkan di sini, misalkan kita langsung praktekkan saja. Misalkan kita tambahkan di sini flex kan justify content. Nah, di justify content ini ada beberapa nilainya ya. Kita mulai dari flex defaultnya dulu, flex star. Flex star. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi justify content itu akan mengatur dia itu secara vertikal ya. Awalnya tergantung dari flag direction-nya. Jika flag direction-nya kolom, maka justify content itu mengatur secara vertikal posisinya. Misalkan kalau kita memberikannya misalkan star gini. Flag-nya star, maka dia akan meletakkan semua komponennya itu di awalnya itu pada posisi ujung kiri atas dari layar HP kita. Kemudian misalkan kalau kita menggantinya menggunakan N di sini. N, kita simpan, maka posisinya akan berubah menjadi di paling bawah. Kemudian kita juga bisa membuatnya ke tengah-tengah dengan menambahkan yang namanya center. Oke, maka dia akan ke tengah-tengah tuh. Oke, ada juga beberapa nilai di sini, ada namanya space between. Maka kalau kita memberikannya space between, kita gunakan autocomplete. Nah, ini space between. Maka hasilnya seperti ini. Kita simpan. Maka posisi yang pertama ini, anak yang pertama akan paling atas maju seperti ini, paling bawah akan seperti ini. Kemudian sisanya adalah memiliki jarak yang sama. Jarak yang ini sama jarak yang ini itu adalah sama dia. Kemudian kalau kita menggunakan misalkan space around. Space around. Kemudian kita simpan. Dan lihat perbedaannya. Kalau space around, perhatikan di sini dia memiliki jarak. Dan di sini juga memiliki jarak. Jarak yang ini sama dengan jarak yang ini. Sedangkan jarak yang di tengah-tengah yang ini itu adalah 2 kali lipat dari jarak yang sebelah sini. Oke, yang terakhir kita akan menggunakan space evenly. Nah, kalau kita lihat space evenly, dia akan memberikan jarak yang sama. Yang ini sama yang ini sama yang ini sama yang ini, jaraknya itu sama. Itu adalah perbedaan antara penggunaan space evenly, between, dan around. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menggunakan flag direction-nya itu adalah kolom, maka justify content itu mengatur secara horizontal. Akan tetapi, jika kita mengubahnya menjadi row, kemudian kita simpan, maka justify content akan mengatur secara vertikal. Jadi kalau dia kolom, maka justify content mengatur anak-anaknya itu secara, atau itemsnya itu secara horizontal.
Sedangkan kalau dia dirubah menjadi row, maka diatur secara vertikal. Ini tidak terlalu kelihatan ya specifically jaraknya karena memang ukurannya besar-besar seperti ini ya. Kita bisa melihatnya dengan mengurangi ukurannya. Kita kurangi ukurannya, misalkan dari 100 menjadi 50. Nah, lihat itu. Sekarang dia sudah memiliki jarak, maka dia akan mengaturnya itu secara vertikal. Kalau flag direction-nya itu adalah row. Nah, sekarang kita kembalikan dia posisinya menjadi kolom. Dan kita simpan, maka hasilnya seperti ini. Oke. Baik. Untuk sementara sekarang kita akan mempelajari fungsi dari properties yang namanya elegant items. Nah, elegant items itu nanti akan mengatur anak-anaknya itu secara horizontal. Kalau flag direction-nya itu adalah kolom. Jadi kalau dia kolom, maka elegant item akan mengatur secara horizontal. Misalkan kita ingin membuat anak-anaknya itu posisinya itu berada di sini. Secara horizontal dia berada di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa tambahkan dia menggunakan elegant items ya. Tambahkan elegant item, tapi sebelumnya kita tambahkan koma terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan elegant items. Nah, ini. Oke, nah di sini kita bisa mengatur posisinya. Misalkan kita ingin mengatur posisinya tadi dia ke tengah-tengah, maka kita kasih di sini nilainya adalah center. Maka dia akan mengatur secara vertikal. Posisi anak-anaknya sekarang sudah berada di tengah. Kalau kita pengen posisinya itu adalah di sebelah sini, dia berada di sebelah sini. Sebelumnya kita kembalikan saja menggunakan flag star. Flag star. Simpan. Jadi akan seperti ini. Nah, kita pengen anak-anak nanti posisinya di sini. Posisinya di sini. Maka kita bisa menambahkan pada bagian elegant itemnya itu adalah flex n. Flex n. Kita simpan. Maka hasilnya dia akan berada di pojok sini. Bagaimana kalau kita pengen dia itu secara kolomnya itu posisinya di sini? Maka kita bisa menggunakan di sini flag star. Kita simpan. Oke, nah di sini posisinya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami penggunaan dari justify content sama elegant items ini, maka kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalkan beberapa contoh pemanfaatannya ya. Contoh pemanfaatannya misalkan kita pengen anak-anaknya itu posisinya itu berada di tengah-tengah sini. Posisinya berada di tengah-tengah sini. Maka kita bisa secara vertikal posisinya di tengah, maka secara horizontal juga posisinya di tengah. Maka justify content ini harus kita kasih center. Kemudian elegant items-nya juga kita kasih center. Nah, kita simpan, maka posisinya akan di sini. Oke, misalkan kita pengen anak-anaknya ini dia posisinya ini pojok bawah sini nih. Pojok sini. Maka secara vertikal dia berada di menggunakan flex n, kemudian secara horizontal dia berada di akhir. Nah, di sini dia nanti. Maka di sini kita kasih dia flex n. Kemudian kita kasih di sini flex n. Oke, maka dia akan posisinya seperti ini. Oke. Nah, mungkin pada video ini hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau banyak kurang dalam penjelasan. Atau jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ditaruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.